Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 akan melakukan kegiatan coaching dalam Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Sulastri dari TK Kuncup Harapan 2, Tlogo Pandogan, Kecamatan Gajah. Saya Ainur Romah dari TKIT Raudatul Ummah, Pilang Roja Wonosalam Demak. Saya Ima Julianti dari TK Sari 01 Babat, Desa Babat, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Demak. Selamat menyaksikan. Bu Ainun, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan pertanyaan kepada panjenengan. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada percakapan coaching hari ini. Nah, nanti coach dan coacher akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian kali ini Bu. Baiklah Ibu, apakah dalam mempraktekkan coaching nanti Ibu sudah sesuai dengan Alkitab apa belum? Adapun yang sudah saya siapkan, tentunya saya terlebih dahulu mempelajari apa itu Alkitab, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain itu, saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada panjenengan adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu salah satunya adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Selanjutnya ya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya itu ya ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Ibu, pertanyaan yang ketiga yaitu indikator yang mana yang Ibu capai dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu. Saya ingin coach saya ini bisa menentukan solusi dari permasalahan atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Ibu, terima kasih. Demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya pada coach ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabarku alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Begini Bu, dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan begitu? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada Ibu. Ya Bu, boleh diceritakan, tapi Bu nanti kita ada jeda waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Jadi apa yang bisa disampaikan Bu? Iya, di sini saya masalahnya begini Bu ya. Saya itu mempunyai murid yang suka berlari-lari. Kalau di dalam kelas itu berlari-lari tak mau duduk. Dan dia ketika dia sudah bosan di dalam itu sudah lari-lari dan dia itu keluar. Selang berapa menit itu anak itu mendapatkan yang namanya binatang belalang. Ketika mendapatkan belalang itu ditunjukin kepada saya, Bu, saya mendapatkan belalang. Ini nanti saya akan menyuruh kakak saya untuk menggoreng dan saya akan makan Bu, enak sekali Bu. Anak itu dia bilangnya begitu. Gimana Bu ya kira-kira untuk cara mengatasinya Ibu ya? Oh begitu ya Bu masalahnya. Jadi ada anak yang sering lari-larian ya Bu ya di kelas Anda. Jadi dia tidak fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Iya Ibu, betul sekali. Lalu harapannya Bu supaya anak itu bisa fokus pada pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu bagaimana ya Bu? Oh iya, saya itu ingin memecahkan masalah yang terjadi pada anak itu yang suka lari-lari seperti itu Ibu ya. Jadi anak itu mau duduk dan dia mendengarkan ketika pembelajaran berlangsung Ibu. Ya, hari ini Bu kita akan berbincang-bincang saja ya Bu tentang anak Ibu, tentang apa yang akan dihasilkan dari percakapan kali ini. Jadi begitu ya Bu.
Ibu, nanti akhir percakapan ini Bu, Ibu akan mendapatkan solusi tentang bagaimana cara anak tersebut bisa fokus terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu. Jadi begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Ibu. Nah itu saya ingin bertanya, menurut Ibu apa yang dikatakan dengan anak yang fokus itu ya seperti apa ya? Mungkin anak yang fokus itu mungkin dia mau duduk dan mendengarkan saya ketika saya menjelaskan sesuatu dan ingin dan mau fokus dengan bergabung dengan teman-temannya, seperti itu Ibu. Oh, berarti menurut Ibu anak yang fokus itu mau mendengarkan ketika di dalam kelas ya Bu ya? Iya. Oke, menurut Ibu indikator seorang anak yang dikatakan sebagai anak yang fokus yang seperti apa ya Bu, ciri-cirinya bisa dikatakan seperti itu? Contoh kecilnya saja Ibu ya, dia itu dia mau mendengarkan ketika saya mau menjelaskan di kegiatan ini, jadi anak itu mau melakukan sendiri, jadi tidak ada mungkin kebosanan Bu ya, mungkin bosan dalam arti dia itu suka keluar, tidak mau ikut gabung dengan teman-temannya gitu. Kecilnya saja begitu. Jadi indikator pertamanya mungkin anak tersebut bosan ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu ya yang membuat anak tersebut bosan? Mungkin anak itu bosan ketika anak itu beda dengan temannya Bu. Dia itu suka bermain di luar gitu ya. Jadi mungkin saya nanti bisa berkolaborasi antara mengasih pembelajaran yang menyenangkan, mungkin belum menyenangkan dalam arti anak itu menjadi bosan Bu. Baik, berarti anak tersebut bosan karena belum bisa beradaptasi dengan teman yang lain ya Bu ya. Oh, oke begitu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa fokus terhadap pembelajarannya dan tidak bosan Bu? Ya, rencana saya itu saya akan menciptakan pembelajaran di luar kelas Bu. Mungkin saya akan tidak terfokus di dalam ruangan saja. Mungkin saya akan mengimplementasikan di luar kelas Bu. Gitu. Jadi Ibu akan menyeting lingkungan pembelajaran di luar kelas ya Bu ya? Oh, oke, lingkungan belajar yang seperti apa ya Bu yang ingin dilakukan di luar kelas tersebut? Saya akan menyeting pemberian di luar kelas, yaitu kegiatan senam mungkin, terus pembelajaran yang langsung ketika pembelajaran langsung di luar kelas, jadi anak itu tidak merasa bosan. Jadi saya akan di kegiatan itu sengaja saya atur di luar kelas Bu. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya Bu, keren sekali. Ibu akan melakukan kegiatan di luar kelas dengan berbagai macam kegiatan, yaitu kemudian Bu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di luar kelas. Itu seperti apa ya Bu? Apakah seperti beberapa kegiatan tersebut akan dilakukan? Iya, seperti itu Ibu. Nah itu tadi Bu yang berhubungan dengan lingkungan belajarnya tadi ya Bu ya. Untuk anak tersebut bisa akrab Bu dengan temannya, apa yang bisa dilakukan? Kira-kira apa ya yang Ibu lakukan untuk mengakrabkan anak tersebut saat berada di lingkungan belajar luar sekolah? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, baik dengan cara mengintegrasikan pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu Ibu. Kira-kira apa ya yang Ibu lakukan untuk mengakrabkan anak tersebut saat berada di lingkungan belajar luar sekolah? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, baik dengan cara mengintegrasikan pembelajaran maupun menciptakan
menciptakan iklim positif dan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu Ibu. Oke, iya baik Bu. Jadi nanti Ibu akan mengintegrasikan ya Bu ya pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Kira-kira Bu, langkah apa saja ya yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional itu tadi? Terus apa yang Ibu lakukan? Ya, untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif itu di sekolah saya akan membuat mungkin papan roda emoji ya, dan pembelajaran sosial emosional, serta saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya seperti itu Ibu. Mungkin saya akan memberikan, mungkin dalam tema ini saya akan menciptakan mungkin dengan tema air, akan anak mungkin bisa berkolaborasi dengan tema. Ya baik Bu, saya kira itu sangat menarik Bu dan menantang sekali, keren sekali. Jadi nanti Ibu akan membuat papan roda emoji Bu, melakukan restitusi dan beberapa kegiatan ya Bu ya. Begitu ya Bu ya? Ya betul Bu. Nah Ibu, kalau boleh saya rangkum, berarti langkah-langkah yang akan dilakukan Ibu yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan di luar kelas ya Bu ya. Lalu beberapa menyediakan permainan edukatif seperti papan emoji tadi ya, dan melakukan seketika restitusi yang akan dilakukan. Kalau melakukan KSE dalam pembelajaran dengan penguatan KSE begitu ya Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Di antara beberapa hal tersebut Bu, kira-kira menurut Ibu mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu atau yang disegerakan Bu? Iya Ibu, yang pertama saya akan menciptakan tadi lingkungan di luar kelas dulu agar anak itu bisa menyenangkan, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi anak itu tidak berlari-lari terus, jadi anak itu mau bergabung dengan temannya. Begitu Ibu. Ibu, saya sangat setuju dengan sekali. Untuk langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menciptakan lingkungan ya Bu ya, pembelajaran yang menyenangkan gitu. Lalu dengan beberapa kegiatan yang ada di luar sekolah biar anak tersebut fokus ya Bu ya. Iya. Untuk sekarang Bu, saya ingin tahu kegiatan apa saja Bu yang akan dilakukan di lingkungan di luar kelas tersebut agar pembelajaran itu lebih menyenangkan. Iya. Mungkin dengan kegiatan anak itu melihat langsung dan praktek langsung secara langsung, jadi tidak kita dengan metode gambar atau metode dengan apa, jadi anak itu praktek langsung barang langsung gitu, langsung secara langsung gitu Bu ya. Kira-kira Bu, dalam kegiatan di luar kelas tersebut ada koordinasi nggak Bu dengan orang-orang yang lain? Oh iya, tentunya saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat, rekan sejawat dan kepala sekolah, dan tentunya kerjasama membantu dalam menata itu tadi, nanti berkolaborasi itu dengan orang tua tentunya. Jadi untuk kegiatan luar sekolah tadi seperti koordinasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, lalu teman sejawat dan tak lupa dengan wali murid ya Bu ya. Iya Bu. Nah Ibu, jadi ini percakapan kita yang sudah sampai sini Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kali ini? Oh iya, jadi untuk membuat anak itu bisa fokus dan tidak bosan ketika saya memberi pembelajaran, jadi anak itu biar fokus dan tidak bosan lagi. Akhirnya biar anak itu saya agar bisa itu menciptakan iklim yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan gitu Ibu. Mungkin dengan melibatkan semua siswa dan wali murid dan rekan sejawat. Oke Bu. Iya. Angger main di luar ya sekedar di. Oke? Jadi Bu, untuk rencananya dilakukan kapan ya Bu ya? Iya, mungkin secepatnya Ibu dalam minggu ini Ibu.
Oke, Ibu, saya sangat antusias sekali. Bagaimana nanti hasilnya ya? Jadi nanti langsung kita terapkan secepatnya ya Bu ya. Iya. Oh, jadi untuk nanti kita akan berbincang-bincang lagi mungkin untuk beberapa hari kemudian Kak yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Iya, Ibu. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya dan diskusi ini. Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Nah, Bu. Oke Bu, yang sudah dia lakukan saat coaching dengan Bu Lasti tersebut yaitu mengenai permasalahan muridnya Bu yang masih belum bisa fokus saat pembelajaran. Indikator pencapaiannya yaitu yang sudah saya kembangkan yaitu tentang coaching dengan alur tirta Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Sebagai alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Baik Ibu, terima kasih. Saya sebagai observer sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan berjalan dengan lancar dan prosesnya sudah sesuai dengan alurnya. Dan Bu Ainur sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Sulasti sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian selanjutnya Bu Ainur yang mau saya tanyakan lagi yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya Bu, kompetensi yang dikembangkan yaitu dengan cara lebih memilih lagi Bu prosesnya sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya Ibu atas partisipasinya sudah berusaha menjawab pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu, dan cukup sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.